Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya Abdurrahim Faki, NIM 22029 dari praktikum dari jaringan komputer 1, dari jaringan komputer 1A. Sini akan mengerjakan modul 3, yaitu menampilkan tabel dengan topik sini menampilkan tabel MAC address switch. Oke. Di sini sudah ada topologinya, tabel pengamatan dan tujuannya. Di sini tujuannya itu pertama membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Yang kedua itu memeriksa tabel MAC address dari switch. Oke, di sini ada kebutuhan perangkatnya, yaitu ada dua switch Cisco 2960. Oke, kita cari dulu switch Cisco 2960 ini. Oke, kita beri nama dulu S1, S2. Selanjutnya ada dua PC. Kita beri PCA, lalu di sini ada PCB dan DAM. Oke, di sini ada kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat iOS via port konsol. Jadi kita mengkonfigurasi switchnya itu via port konsol dari yang terhubung dari PC ke switchnya. Jadi misal seperti ini port konsol dari PCA ke yang ke S1, dan sini port konsol dari PCB ke switch 2. Lalu ada kabel Ethernet seperti diperhatikan pada topologi yang di atas. Pertama itu menggunakan kabel straight dari PC ke switch. Ini F06. Lalu dari PCB ke switch 2 F018. F018, lalu menggunakan crossover di switch ke switch, fast 01 ke fast ethernet 01. Oke, setelah itu kita tadi kan sudah mengkabelkan jaringan sesuai dengan topologi, sudah yang konfigurasi host pada PC host sesuai PC-nya itu konfigurasi IP-nya. Kita pertama masuk ke PCA, lalu kita ke desktop, ke IP configuration. Sini yang PCA itu IP address yang ini, kita salin, kita paste di sini. Wait. Oke, ini yang PCA. Lalu ini yang PCB, kita konfigurasi IP addressnya. Kita paste di sini. Oke, selesai. And then inisialisasi dan matulang switch jika diperlukan. Tidak diperlukan, konfigurasikan settingan dasar untuk start switch. Pertama, konfigurasikan nama perangkat seperti tempat topologi. Kita konfigurasi satu melalui PCA karena sudah terhubung dengan port konsol. Kita masuk ke terminal, kita klik OK. Nah, di sini kita enter, lalu kita enable untuk masuk ke konfigurasinya, enable. Lalu kita setting host, nama perangkatnya, hostname S1. Oh iya, kita konfigurasi terminal dulu, jangan lupa. Konfigurasi T terminal. Baru kita berikan nama hostname dulu. Baru kita berikan hostname S1. Setelah kita berikan hostname S1 di situ, kita berikan bentar. Mana? Konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengamatan dari yang tabel pengamatan di atas. Kita masukkan interface VLAN 1 untuk masuk ke konfigurasi VLAN 1-nya. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.11. Ya ini ya. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Setelah kita enter, kita ketik no shutdown, setelah itu kita kembali ke konfigurasi globalnya. Setelah itu kita berikan password ya, berikan password Cisco sebagai password konsol dan FTP-nya. Kita masuk ke
line konsol dulu. Line konsol untuk memberikan password konsolnya. Line konsol 0, password Cisco. Lalu kita kembali ke konfigurasi globalnya, kita masukkan yang password itu juga line 0 sampai 15. Kita berikan password Cisco. Lalu kita kembali ke konfigurasi globalnya, klik exit. Setelah itu kita berikan kelas sebagai password privilege ini ya. Kita berikan enable secret class. Setelah itu kita copy running start up config. Ini yang switch 1 sudah. Kita lanjut yang ke switch 2 dari PCB karena dia belum dapat konsol ya. Klik terminal, kita klik OK. Kita enter, kita enable dulu. Lalu masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita ketikkan set hostname-nya itu S2. Lalu kita set IP-nya interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya yang sesuai dari tabel pengamatan 192.168.1.12. Dilanjutkan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kita klikkan no shutdown. Lalu kembali ke konfigurasi globalnya, kita exit. Setelah itu kita berikan password Cisco sebagai password konsol NVIDIA seperti tadi ya. Kita masuk ke line konsol 0, lalu kita berikan password Cisco, kita login dan kembalikan ke konfigurasi global tadi. Kita masukkan ke password juga yang ke FTY juga. Kita line FTY 015. Kita berikan password Cisco. Lalu kita exit, balik ke konfigurasi globalnya, kita enable secret class. Lalu kita copy running start config. Oke, selesai. Untuk konfigurasi settingan dasar sudah. Kita lanjut memeriksa tabel MAC address. Pertama, buku 1 CMD pada PCA dan PCB, lalu ketikkan ipconfig all dan jawablah pertanyaan seperti yang tadi ini kan. Pertanyaan ini. Oke, ini tadi yang bekas saya sudah record, kita belum hapus. Ini selanjutnya itu kita masuk ke PCA, command prompt, kita ketikkan ipconfig/all. Nah, MAC address itu yang PCA, ini yang physical address ini physical address juga merupakan MAC address. Kita copy lalu paste di sini. Loh. Nah, ini ya. Dah. Yang si B juga. Ini MCB ya. ipconfig all. Nah, ini PCB, MAC address dari PCB. Oke, dan masuk ke konsol dari switch 1 dan S2, ketikkan perintah show interface. Pertama yang switch 1 dulu. Yang S1 kita ketikkan show interface F0. Nah, pada baris kedua dari output perintah ini ya, baris kedua. Nah, di sini itu ada ini yang bekas tadi saya record. Tap dulu karena ini kan sudah update lagi ya. Hardware address-nya atau burn in address BAE-nya itu dia. MAC address dari ini S1 C1 fase 11 ini ya. Ini yang C1. Lanjut yang ke switch 2.
apa komennya itu. So interface F0/1. Nah, yang ini. Nah, and then bangunlah suatu koneksi konsol. Langkah kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Bangunlah suatu konsol, masukkan modus privilege tadi sudah masuk ya. Ketikkan perintah show MAC address table ini pada switch 2 yang ini, PC yang di PCB ini kan terhubung via port konsol ya. Ini, and then bangunlah itu sudah. Dalam modus privilege X, ketikkan perintah show MAC address table. So so MAC address table. Nah, sini ada muncul MAC address-nya dari yang ini D801. D801 itu punyanya yang tadi switch 1 yang pada flash ethernet 01. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Ini kita buat dulu yang bekas tadi saya record itu. Nah, ini yang terekam ada. Ada satu baris yang terekam. Punyanya ini yang MAC address dari V1 Ethernet 01. MAC address apa yang direkam pada tabel itu? Nah, tadi yang ini yang S1 Ethernet 01. Ke port switch mana dipetakan? Di port switch F Ethernet 01. Dan ke perangkat mana? Ke perangkat ini, perangkat switch 1. Nah, oke. Tadi ada, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, tadi itu yang ini rekam MAC address perangkat jaringan dan dari pakai IP config all sama show interface F01 tadi. Bagaimana dapat mengetahui perangkat mana yang memiliki MAC address? Nah, itu caranya ya tinggal portnya aja yang terhubung kepada port ini. Nah, tapi ini kan dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Nah, itu tidak dapat bekerja dalam semua skenario ya. Nah, pada kasus ini itu alamat MAC address yang F01 itu kan dari perangkat S1 dipetakan ke perangkat ke yang ini. Yang ini kan dia di S2 ke port 01 di perangkat S2. Nah, yang ini ya, itu tidak bekerja pada semua kasus kan. Nanti ada beberapa kondisi atau skenario di mana terdapat beberapa alamat MAC yang terkait dengan port yang sama. Itu biasanya saat switch terhubung pada switch lain. Nah, dalam situasi ini tuh switch yang terhubung ke switch lain itu dapat mencatat semua alamat alamat MAC dari perangkat yang terhubung ke switch lain terhubung pada port switchnya sendiri. Jadi ini tuh bisa membuat kesulitan untuk menentukan perangkat yang tepat karena beberapa perangkat yang terkait itu terkait dengan port yang sama dalam tabel MAC address. Jadi misalnya antara switch 1 sama switch ini kan terhubung switch ke switch yang lain, itu susah untuk menentukan MAC address-nya karena dia terhubung ke switch ke port yang sama. Jadi tidak bisa dalam semua skenario. Tadi yang pertanyaan yang ini yang MAC address yang direkam, tabel MAC address apa yang direkam pada tabel itu kan MAC address yang ini switch 1 ke port switch mana dipetakan dan perangkat mana. Yaitu ke port switch F01 dipetakan ke perangkat mana di perangkat yang ini MAC address karena yang itu alamat MAC address 01 dari perangkat switch 1 itu dipetakan ke port di perangkat S2 ini. Nah, ini bahwa alamat MAC yang berasal dari perangkat yang terhubung ke port F01 dari switch 1 itu dapat diakses melalui port F01 Ethernet 01 di S2 ini. Oke. Lanjut, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Jadi, dalam kasus mode privilege ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Dengan cepat juga ketikkan show MAC address table lagi.
Ini di MacOS physical tabel MacOS S2. Di S2 ya. S2 kan ini. Nah, ini ya. Jadi kita clear MAC address. Clear MAC address table dynamic. Lalu kita pilihkan MAC address table. Nah, sini sudah tadi kan sudah di clear ya. Jadi sudah tidak ada. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Tidak. Adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak. Lalu tunggu seperti ketikkan MAC address table lagi dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam MAC address tabel MAC address? Kita tunggu seperti. Oke, mungkin sudah. Kita MAC address table lagi. Nah, ini muncul tabel MAC address yang sebelumnya, yang tadi. Dan ada alamat baru tabel ya. Ada alamat baru lagi yang sudah dibersihkan kan habis ya. Lalu ada muncul lagi setelah seperti. Oke, lanjut langkah 4. Dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Oke, dari PCB bukalah command prompt. Ini PCB, buka command prompt. Ketikkan ARPE. Nah, di sini tidak ada ARP yang tercatat di sini. Tidak termasuk dalam semua. Berapa banyak pasangan alamat perangkat yang telah dipelajari ARP? Enggak ada. Dari command prompt PCB, lakukan ping PCA S1 dan S2. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Command prompt PCB, lakukan PC. Nah, dari command PCB ini lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Oke, kita ping pertama PCB ke PCA. Kita ping 192.168.1.1. Ini yang IP-nya PCA. Yes. Oke. Sini untuk ping yang ke PCA itu langsung berhasil, langsung 0% loss. Kita ping yang ke switch 1, switch 1 itu IP-nya itu 192.168.1.11. Sini pasti ada request type 1 kali. Nah, sini selanjutnya itu berhasil. Kita ping lagi. Nah, langsung berhasil, kita ping lagi. Oke, ini berhasil ke ke switch satunya. Kita langsung ke switch 2. Pasti ada request type 1 kali lagi. Lalu yang ketiganya berhasil. Nah, sama yang ke ping yang PC yang ke switch 1 ada juga ada request type juga. Kita ping lagi, ini pasti sudah berhasil semuanya. 4-4-nya berhasil. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Ya. Jadi karena berhasil, yang konfigurasi IP sama pengkabelannya itu tidak benar. Jadi koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Kita ke ini kan S2. Ini kan PCB kan terhubung port konsol ke S2. Itu tampilkan show MAC address table. Aduh, show MAC address table. Nah, tadi kan sudah di ping ya. Ini semua MAC address table-nya muncul. Yang ini 2381 D081 9582 4485E. Mana tadi? dua itu punyanya yang ke fasilitas PCA. Terus yang 2381 itu punya yang PCB. Terus 8485E itu
Ya, yang punyanya switch 1 sama switch 2. Lanjut. Bukalah command prompt ketika lagi perintah ARP min E juga yang di PCB. ARP ya. Nah, di sini ada, karena tadi yang ini gak ada karena belum di ping. Karena di sini ARP enter spawn, setelah di ping tiga ping tadi muncul sini ARP min E nya. Ada 3 kan, kita kan mengeping 3 tadi, yang tadi pertama ke PC A, ke PC B, ke switch 1, ke switch 2. Jadi yang tadi itu yang 845E ini MAC address-nya yang PC switch 1, yang E2C4 ini yang switch-nya S2. Oke. Apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Ya, ada. Mempunyai. Selanjutnya, pada jaringan internet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komentar dalam jaringan. Maka proses terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dapat dihadapi pada jaringan lebih besar? Ini kan jaringan ini kan masih kecil ya, apa namanya, sedikit komputer dalam jaringannya. Tapi kalau jaringan yang lebih besar itu nanti ada semakin banyak perangkat yang terhubung ke jaringan, itu semakin besar juga. Tapi alamatnya nanti bukan banyak, tapi alamat MAC address-nya sama cache ARP-nya yang harus dikelola. Jadi itu dapat mengakibatkan kayak overhead gitulah, overhead yang signifikan jika ingin dalam memproses dan menyimpan informasi. Selanjutnya nanti ada broadcast storms, itu situasi kayak dimana perangkat dalam jaringan tuh saling mengirimkan mengirimkan pesan broadcast. Nah, dalam jaringan yang lebih besar itu kan nanti dalam jaringan yang lebih besar tuh nanti kan ada risiko terjadinya broadcast storm karena ada banyak perangkat yang terlibat. Nah, ini kan masih kecil, masih dikit perangkatnya. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang panjang-panjang seperti ini saya jawab di laporannya. Tapi kan sudah saya jawab secara lisan. Tapi untuk yang jawaban-jawaban seperti ini kan tinggal dari jawaban ini tinggal kita copy di yang Word ini. Oke, mungkin untuk praktikum modul 3 itu cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.